Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Puspakencana dan NPM 20123007. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai Twitter Sentiment Extension Analysis. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluannya. Perkembangan media sosial telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap waktu. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang paling aktif digunakan untuk menyampaikan opini publik dalam bentuk teks, singkat, atau tweet. Data Twitter bersifat tidak struktur, mengandung banyak noise, serta dihasilkan dengan kecepatan tinggi sehingga memiliki karakteristik big data. Analisis terhadap Twitter menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai opini, persepsi, dan sentimen masyarakat terhadap suatu isu. Salah satu teknik yang digunakan untuk memahami opini tersebut adalah sentimen analisis, yaitu proses untuk mengklarifikasi teks ke dalam sentimen positif, negatif, dan neutral. Namun, besarnya volume data Twitter menuntut penerapan pendekatan big data agar proses analisis dapat dilakukan secara efisien dan scalable. Oleh karena itu, pada tugas proyek ini dilakukan analisis sentimen Twitter dengan menerapkan tahapan big data analistik mulai dari pengambilan data, pre-processing, eksplorasi data atau EDA, pemodelan machine learning, hingga evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Sentimen publik di Twitter bisa berubah cepat dan berdampak pada reputasi brand, layanan publik atau kebijakan. Dengan klarifikasi otomatis, pengambilan keputusan dapat memantau tren, mendeteksi lonjakan sentimen negatif, dan merespon lebih cepat. Selanjutnya, dataset description. Sumber datasetnya dataset ini digunakan adalah dataset sentimen analisis, kolom minimum teks tweetnya, dan label sentimen. Dataset memenuhi syarat big data melalui salah satu kurang lebih 100.000 record atau kompleksitas tinggi. Jika ukuran awal kurang dari 100.000, dilakukan scaling untuk benchmark waktu proses tanpa memengaruhi training utama. Dataset diperoleh dari hasil ekstraksi dan pengolahan data Twitter yang telah disediakan dalam notebook Twitter Sentiment Extraction, EDA, dan Modeling. Dataset ini terdiri dari kolom teks Twitter, kolom label sentimen, positif, negatif, dan neutral. Alasan memilih dataset ini yaitu pertama, Twitter merepresentasikan opini publik secara real time, data bersifat tidak berstruktur dan kompleks sesuai dengan karakteristik big data. Dataset cocok untuk penerapan data mining dan sentimen analisis. Dataset memungkinkan penerapan berbagai tahapan big data analistik secara lengkap. Karakteristik datanya yaitu pertama, data berbentuk teks tidak terstruktur, mengandung noise seperti URL, mention, hashtag, dan simbol. Yang ketiga, panjang teks relatif pendek. Yang keempat, distribusi kelas sentimen cenderung tidak seimbang. Karakteristik ini menjadi tantangan utama dalam analisis data Twitter dan memerlukan pre-processing dengan cepat. Di sini ada tabel teksnya. Ada neutral, negatif, dan negatif. Ada 4 negatif, ada 1 neutral. Tabel-tabel ini menerapkan contoh beberapa baris data dari dataset Twitter yang digunakan dalam penelitian ini. Dataset terdiri dari beberapa atribut utama, yaitu teks ID sebagai identitas unik setiap Twitter, teks yang diberikan teks tweet asli, selected text yang mempresentasikan bagian teks yang mengandung sentimen dominan, serta sentimen sebagai label kelas sentimen yang terdiri dari neutral, positif, dan negatif. Contoh data ini menunjukkan bahwa teks tweet bersifat tidak terstruktur dan mengandung variasi bahasa sehingga memerlukan tahapan pre-processing sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Metodologinya, tahap data acquisition dilakukan dengan menggunakan dataset Twitter yang telah tersedia dalam bentuk file digital. Dataset dimuat
ke dalam lingkungan pemrograman Python menggunakan library data processing. Pada tahap ini dilakukan pembacaan dataset, pemeriksaan struktur data, identifikasi jumlah baris dan kolom. Selanjutnya, data pre-processing big data. Pre-processing dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dianalisis. Tahapan pre-processing yang dilakukan meliputi handling missing values, handling duplicate, normalisasi atau encoding, yaitu ada 4 macam, yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, mention hashtag, angka, dan tanda baca, menghapus stop words, dan tokenisasi dan stemming. Selain itu, label sentimen dikonversi ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya ada data reduction atau sampling. Oke, selanjutnya ada nomor 4, yaitu hasil exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama itu ada visualisasi utama. Distribusi jumlah sentimen, distribusi panjang Twitter, frekuensi kata. Di sini, berdasarkan hasil statistik deskriptif, dataset terdiri dari 27.480 data tweet yang masing-masing memiliki atribut teks, selected text, dan sentimen. Dataset memiliki 3 kelas sentimen, yaitu neutral, positif, dan negatif. Distribusi data menunjukkan bahwa kelas neutral merupakan kelas dengan jumlah data terbanyak, diikuti oleh sentimen positif dan negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dataset bersifat tidak seimbang, sehingga diperlukan pemilihan metrik evaluasi yang tepat pada tahap pemodelan. Selanjutnya ada statistik deskriptif, yaitu jumlah total tweet, rata-rata panjang tweet, jumlah tweet per kelas sentimen. Di sini terlihat dari tabel di atas menunjukkan distribusi jumlah tweet berdasarkan kelas sentimen dataset, yaitu netral jumlah datanya paling banyak, yaitu 11.117 tweet, diikuti oleh sentimen positif sebanyak 8.582 tweet, dan sentimen negatif sebanyak 7.781 tweet. Distribusi ini menunjukkan bahwa dataset memiliki ketidakseimbangan kelas di mana sentimen netral mendominasi dataset. Kondisi ini perlu diperhatikan pada tahap pemodelan dan evaluasi agar hasil analisis tidak biasa terhadap kelas mayoritas. Oke, selanjutnya ada gambar diagram batang. Gambar ini menunjukkan distribusi sentimen pada dataset Twitter yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan grafik tersebut, data dilihat bahwa kelas sentimen netral memiliki jumlah tweet paling banyak. Selanjutnya, di sini ada kernel distribution of number of words. Gambar ini menunjukkan perbandingan distribusi jumlah kata antara teks tweet asli dan teks terpilih atau selected text. Terlihat bahwa selected text memiliki jumlah data lebih sedikit dibandingkan teks asli, yang menunjukkan bahwa selected text mempresentasikan bagian tweet yang lebih fokus pada ekspresi sentimen. Hal ini mengindikasikan bahwa dataset telah dirancang untuk menangkap inti sentimen dari setiap tweet. Selanjutnya ada kernel distribution of difference in number of words. Gambar ini menunjukkan distribusi selisih jumlah kata antara teks tweet asli dan selected text. Sebagian besar data memiliki selisih kata yang relatif kecil dan menunjukkan bahwa selected text merupakan bagian dari teks asli dan tidak berbeda secara ekstrim. Selanjutnya, di sini ada difference of words. Gambar ini menunjukkan distribusi frekuensi panjang tweet pada dataset Twitter. Terlihat bahwa sebagian besar tweet memiliki panjang yang relatif pendek, sementara hanya sedikit tweet yang memiliki panjang sangat besar. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa data Twitter cenderung bersifat pendek dan tidak simetris. Oke, yang terakhir di sini ada KDE object scores
across different sentiments. Gambar ini memperlihatkan distribusi panjang teks pada tweet dengan sentimen positif dan negatif. Kedua distribusi menunjukkan pola relatif yang mirip, memiliki terhadap perbedaan kepadatan pada beberapa rentang panjang teks. Hal ini mengindikasikan bahwa panjang teks saja tidak cukup untuk membedakan sentimen, sehingga diperlukan pendekatan berbasis konten kata melalui metode teks miring. Oke, yang terakhir ada insight awal dari EDA. 4.3. Berdasarkan hasil exploratory data analysis atau EDA yang telah dilakukan melalui statistik deskriptif dan visualisasi data. Pertama, distribusi sentimen memiliki bahwa kelas sentimen netral mendominasi dataset, diikuti oleh sentimen positif dan negatif. Ketidakseimbangan distribusi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tweet bersifat informatif dan tidak secara eksplisit mengekspresikan emosi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan bias pada model klasifikasi apabila hanya mengandalkan metrik akurasi, sehingga diperlukan menggunakan metrik evaluasi lain seperti Precious, Recall, dan F1 Score. Kedua, hasil analisis distribusi jumlah kata menunjukkan bahwa selected text memiliki panjang yang lebih pendek dibandingkan teks tweet asli. Hal ini menunjukkan bahwa selected text berfungsi sebagai representasi ringkas dari bagian tweet yang paling mencerminkan sentimen. Dengan demikian, penggunaan selected text atau teks yang telah diproses menjadi lebih relevan untuk menangkap inti sentimen dibandingkan teks mentah secara keseluruhan. Yang ketiga, distribusi selisih jumlah kata antara teks asli dan selected text menunjukkan bahwa sebagian besar tweet memiliki selisih kata yang relatif kecil. Temuan ini memperkuat bahwa selected text memiliki keterkaitan kuat dengan konteks tweet asli dan tidak menghilangkan makna utama, sehingga tetap representatif untuk analisis sentimen. Keempat, hasil visualisasi panjang teks pada Twitter, sentimen positif dan negatif menunjukkan bahwa kedua kelas sentimen memiliki pola distribusi panjang teks yang relatif mirip. Oke, selanjutnya di sini ada gambar menunjukkan kata yang paling sering muncul pada dataset tweet yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis frekuensi kata memperlihatkan bahwa kata-kata umum seperti I, to, the, sama, dan and muncul dengan frekuensi tinggi pada data mentah yang mengindikasikan dominasi kata tidak bermakna secara sentimen. Selain itu, pada distribusi kata berdasarkan kelas sentimen terlihat bahwa kata-kata seperti good, love, dan happy lebih sering muncul pada sentimen positif, sementara kata-kata lain muncul secara umum pada berbagai kelas sentimen. Temuan ini menunjukkan pentingnya tahapan pre-processing seperti stopwatch, removal, dan fitur weighting untuk meningkatkan kualitas representasi teks sebelum pemodelan. Selanjutnya di sini ada gambar donut plot of unique positive word. Gambar ini menunjukkan distribusi kata-kata yang paling sering muncul pada seluruh dataset Twitter. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa kata-kata umum seperti kata ganti, kata sambung, dan kata kerja dasar mendominasi kemunculan dalam data. Hal ini mengidentifikasikan bahwa data mentah Twitter mengandung banyak kata yang tidak secara langsung mempresentasikan sentimen. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya tahapan pre-processing, khususnya penghapusan stopwords agar fitur yang digunakan dalam pemodelan lebih fokus pada kata-kata makna sentimen. Selanjutnya ada gambar donut plot of unique negative words. Gambar ini menampilkan distribusi kata-kata yang sering muncul dengan sentimen yang negatif. Kata-kata muncul
muncul umumnya berkaitan dengan ekspresi ketidakpuasan, keluhan, atau emosi lainnya, meskipun pola distribusi memiliki kemiripan dengan sentimen positif. Dalam hal struktur bahasa, perbedaan utama terletak pada muatan emosional kata yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis berbasis konten kata sangat penting untuk membedakan sentimen positif dan negatif secara akurat. Oke, selanjutnya ada modeling dan evaluasi. Ada 5.1 di Big Data Processing. Pendekatan Big Data pada penelitian ini diterapkan menggunakan chunk processing, yaitu teknik pemrosesan data secara bertahap dalam potongan-potongan kecil atau chunk, bukan memproses seluruh data secara langsung dalam satu waktu. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari keterbatasan memori serta menjaga stabilitas sistem selama proses pengolahan data. Selanjutnya ada modeling atau analistik. Pendekatan analistik yang digunakan pada penelitian ini adalah text mining dengan metode klasifikasi sentimen yang termasuk pada supervised learning. Pada pendekatan ini, model dilatih menggunakan data teks yang telah memiliki label sentimen untuk mempelajari pola hubungan antara kata-kata dan kelas sentimen. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mengukur kinerja masing-masing algoritma dalam mengklarifikasikan sentimen tweet. Mengingat dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, evaluasi tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga mempertimbangkan metrik lain yang lebih representatif, seperti akurasi, precision, recall, dan terakhir F1 score. Selanjutnya ada nomor 6, yaitu insight dan decision support. Berdasarkan hasil analisis sentimen tweet, diperoleh beberapa insight penting yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Pertama, sentimen negatif mencerminkan adanya ketidakpuasan atau kritik publik terhadap suatu isu. Tweet dengan sentimen negatif dapat dijadikan indikator awal untuk mengidentifikasi permasalahan, kelemahan layanan, atau kebijakan yang tidak berjalan optimal. Yang kedua, sentimen positif menunjukkan penerimaan atau dukungan publik terhadap suatu isu, produk, atau layanan. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi aspek yang telah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, sentimen netral mempresentasikan opini yang bersifat informatif tanpa muatan emosi yang kuat. Meskipun tidak menunjukkan sikap secara eksplisit, sentimen netral tetap penting untuk memahami konteks dan dinamika pembahasan suatu topik. Oke, kesimpulannya, berdasarkan seluruh tahap analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data Twitter memiliki karakteristik big data yang bersifat besar, tidak terstruktur, dan kompleks sehingga memerlukan pendekatan pengolahan khusus. Yang kedua, tahapan pre-processing data teks memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas fitur dan performa model analisis sentimen. Yang ketiga, pendekatan big data memiliki chunk processing mampu meningkatkan efisiensi dan skalabilitas pemrosesan data. Yang keempat, logistic regression memberikan performa terbaik dalam analisis sentimen Twitter berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metrik F1 score. Yang kelima, analisis sentimen Twitter dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis data untuk memahami opini publik. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.